Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wong kita ibadah nyembah awake dhewe-dhewe. Wong kita ibadah nyembah demi kepentingan hawa nafsunya sendiri. Wong kita ibadah demi kepentingan agar mendapatkan pahala. Wong kita ibadah selama ini hanya demi kepentingan masuk surga. Wong kita ibadah selama ini hanya kepentingan ketemu bidadari surga. Itu kan ibadahnya hawa nafsu. Kenapa? Karena tidak ketemu Tuhannya, maka semuanya ya tersesat. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun tambah semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud dunia itu pekerjaan syariat yang kita kerjakan itu loh dunia. Yang dimaksud akhirat itu apa? Akhirat tujuan hati itu kepada Allah apa kepada dunia? Sedangkan selama ini raga kita berbuat syariat, tapi hati tidak menuju akhirat, tapi menuju tujuan-tujuan kesenangan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Aku ibadah, semoga rezekiku lancar. Dunia, aku ibadah supaya cita-citaku terkabul. Dunia, aku ibadah agar aku mendapatkan pahala kesenangan dunia. Dunia, aku ibadah karena ingin mendapatkan surga. Dunia, apa yang dimaksud dunia itu? Yaitu keinginan hawa nafsunya sendiri. Itulah yang dimaksud dunia. Hatinya tidak bisa naik ke akhirat. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam hati kita selain diri kita sendiri. Yang kita tauhidkan diri kita sendiri. Yang kita esakan diri kita sendiri. Yang kita ahadkan diri kita sendiri. Yang kita adakan kewujudan hidupnya, yaitu diri kita sendiri yang jadi Tuhan. Maka selamanya tak bisa bersahadat. Maknanya kita selama ini tak bertuhan alias ateis. Seolah-olah saja kelihatannya bertuhan. Seolah-olah saja budayanya budaya agama, tapi non jauh di dalam dasar hati kita tidak ada Tuhannya kecuali diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud buta mata hatinya dan buta jalan kepada Tuhannya. Maka dari itu manusia tidak akan pernah bisa selamat, bisa Islam di sisi Allah. Kenapa? Karena manusia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, kecuali menyerahkan dirinya kepada
iblis laknatullah. Kita selama ini menjadi rasul-rasulnya iblis, kita menjadi nabi-nabinya, menjadi utusan-utusannya, menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsu kita sendiri. Mana mungkin kita diterima ibadahnya, wong yang disembah, wong yang diabdi iblis. Begitu Kang Mas. Jadi cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Jadi cukup hanya Allah yang bisa menyaksikan Allah. Dan hanya Allah yang bisa menyaksikan kamu semua. Kenapa? Karena kamu semua diperankan Allah. Minum diperankan Allah. Mohon maaf ya. Duduk diperankan Allah, berdiri diperankan Allah, sholat diperankan Allah. Itulah tanda bukti bahwa hanya uripe Allah saja yang bisa bersahadat atas diri zatnya dan atas seluruh manusia serta seluruh alam semesta ini. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Jelaskan ayatnya. Saya ulangi lagi ya dari awal. Katakanlah Muhammad, di dalam kurung Muhammad ini, katakanlah wahai seluruh manusia yang sadar akan Tuhannya. Maknanya seluruh manusia yang sudah menyadari akan Tuhannya disuruh menyeru kepada manusia-manusia yang belum bisa kembali kepada Tuhannya. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Inilah bukti ayatnya. Ayat yang ke-97 yang selanjutnya di dalam surat Al-Isra. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ Kullama khabat zidnahum sa'ira. Yang artinya, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tanpa kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Maknanya kita bahagia, senang di dunia ini hanya tipu-tipu belaka. Karena kita masih di dalam anar, kadang bahagia sejenak, sedih lagi. Kadang lega sejenak, susah lagi. Inilah yang dimaksud anar itu. Karena manusianya ingkar kepada Tuhannya. Manusia tidak meniti jalan ketuhanan, tapi manusianya selalu meniti jalan kebahagiaan versi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Maka kita minta pertolongan kepada harta.
Kita minta pertolongan kepada tahta, pangkat, dan jabatan. Kita meminta tolong kepada amal-amal yang sudah kita kerjakan. Kita minta pertolongan kepada kebaikan kita sendiri. Semuanya tak akan pernah bisa menolong kita selagi kita yang masih jadi Tuhan. Ya tersesatlah kita di dalam kepanasan api. Ya itulah anar jahannam di sisi Allah itu. Bukan anar jahannam di sisi manusia loh ya. Anar jahannam di sisi manusia ndak ada. Goib nanti katanya. Yang dikatakan goib itu kan ya ndak ada. Masa yang goib dikatakan ada? Yang adalah, yang nyatalah itu yang dikatakan ada. Sedangkan tak ada, mana mungkin dikatakan ada. Jadi yang dinamakan goib ya ndak ada. Jadi Allah itu nyata senyata-nyatanya. Alam-alam yang katanya misteri itu sudah nyata gamblang welo-welo bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Tapi bagi orang yang disesatkan, itu semuanya perjalanan malam yang penuh misteri dengan halusinasi manusianya yang serba menakutkan. Kenapa? Karena manusianya belum menemukan cahaya lillah. Yang ditemukan, yang dipegang oleh manusia selama ini hanyalah cahaya linapsinya, cahaya yang redup, gelap, malam, menakutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud syahadat adalah tidak bersyahadat. Maknanya pasrahkan semua kodok dan qadar yang menimpa dirimu kepada Allah. Maka kalau sudah kita pasrahkan, maka innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah, para alim ulama, kekasih Allah itu tidak ada yang merasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena semuanya sudah dipenuhi oleh Allah. Lilahnya sudah dipenuhi, kebutuhannya sudah dipenuhi. Manusia kekasih Allah itu dipelihara, dijaga oleh Allah, dijaga hatinya. Jangan sampai hatinya menyakiti orang lain. Jangan sampai hatinya mengkafir-kafirkan orang lain. Jangan sampai hatinya merendah-rendahkan orang lain. Jangan sampai hatinya membodoh-bodohkan orang lain. Apabila di dalam hati kita masih ada itu semua, inilah yang dimaksud fahsya wal mungkar. Bila hawa nafsu duduk sebagai Tuhan, maka semuanya mungkar, semuanya fahsya wal mungkar. Maka untuk melepaskan fahsya wal mungkar itu, ya lepaskan dirimu di hatimu. Pasrahkan lagi kepada Tuhan yang berkuasa atas dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dilimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk memahami kajian di Uripi Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى
آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأسجد